buat lo siapapun tidak boleh berhak membenci. Pesulap membenci kiai, pesulap membenci dukun, dukun membenci kiai, membenci ustadz, itu tidak boleh. Siapa dia? Tidak satupun manusia hidup untuk membenci seseorang maupun satu kaum. Zaman dulu katanya orang banyak yang sakti itu kerja sama orang sini, apa sama Belanda kita nggak tahu gitu. Zaman sekarang aja ada tuh yang paling nyata yang zaman sekarang, berita beberapa tahun lalu orang ditembakin nggak apa-apa sampai 100 peluru itu kan jadi pembunuh polisi. Nah itu kan contoh bahwa orang yang dibilang sakti tadi belum tentu berpihak pada yang benar gitu. Dikepung puluhan polisi bersenjata lengkap tidak membuat gentar lelaki parubaya bernama Tarsan ini. Tersangka pembunuh polisi ini menolak menyerahkan diri. Ia justru menantang polisi yang punya nyali untuk maju menghadapinya. Warga desa Batu Layar, Kecamatan Bongomeme, Gorontalo, Provinsi Gorontalo ini terus menepuk-nepuk dada menantang polisi untuk menumpahkan peluru mereka. Tertantang untuk membuktikan kekebalan Tarsan, polisi mulai mengarahkan kaki yang menjadi sasaran bidik. Karena tidak ada bekas luka, moncong senjata mulai diarahkan ke tubuh. Namun lagi-lagi, timah panas polisi tak mampu menembus kulit Tarsan. Sedikitnya 107 peluru dimuntahkan dari senjata polisi. Tahu nggak pesulap itu asalnya dari mana hakikatnya? Dari sebuah permainan yang menjadi hiburan. Kalau namanya permainan, ada permainan yang asli, ada yang palsu. Itu juga palsu, barang palsu. Tapi untuk hiburan. Jadi nggak perlu mengoreksi, mau pesulap mengoreksi dukun, dukun mengoreksi pesulap, pesulap mengoreksi ustadz, ustadz mengoreksi kiai, atau kita, tidak boleh. Siapa kita? Kalau enggak mereka berseru terus, saya sarankan untuk segera tidak usah dibunuh. Pergi kan? Jadi dia murni, justru ilmu hikmah itu murni keimanan kepada kisah nabi-nabi yang diceritakan dalam Al-Quran. Dan diamalkan. Dan terus diamalkan, digali sesuai dengan kebutuhan. Itu ilmu hikmah. Saya tahu kenapa, karena walaupun katanya ini kitab Syamsul Ma'arif itu aslinya bahasa Arab ya, ada juga yang sudah disarikan dari kitab Syamsul Ma'arif, saya punya ini. Dan ini saya merasakan, karena saya peka energi, saya pegang energinya itu, ya murni ini daya energi Al-Quran. Nggak ada yang menyimpang, hawanya juga positif, lempeng gitu. Beda sama saya punya buku satu lagi. Ini kebetulan juga saya punya, bukan berarti saya pengamal, tapi saya menyadari bahwa ini bukan yang benar. Saya juga punya buku, namanya Harut Marut. Ini dari katanya dan dari sampulnya saya udah serem. Nah ini kalau ini, buku ini The Forbidden Grimoire of Harut Marut, mantra terlarang Harut Marut. Ternyata bedanya apa ini dengan Al-Hikmah? Kalau ada orang yang mengatakan Al-Hikmah itu sihir gitu. Al-Hikmah bukan sihir, Al-Hikmah itu ilmu putih, ilmu bersih. Dan itu memang daya-daya kekuatan Al-Quran. Kalau ini campuran daya-daya kekuatan Al-Hikmah yang dicampur dengan peran-peran keluarga dari iblis. Nah, energi sihir itu perpaduan itu. Perpaduan energi yang tadinya putih tapi dicampur dengan energi-energi yang dari sumber iblis. Suatu bangsa percaya terhadap hal-hal yang berbau energi itu karena pengalaman dan histori dari nenek moyang. Dan ada buku satu lagi, itu ada yang menjelaskan tentang kesaktian-kesaktian orang Indonesia yang tidak bisa dipecahkan orang Belanda. Ada. Dan itu mereka loh, guru besar Amsterdam loh ini. Ini benar-benar mengakui. Cuma mereka itu cerdik, dan makanya yang dilakukan adalah politik adu domba. Karena apa? Orang Indonesia itu yang sakti itu juga punya ego. Orang yang pintar juga punya ego. Nah, egonya ini kita lihat aja sekarang. Kalau kita mungkin nggak punya presiden yang penuh kebijaksanaan, mengayomi, pemerintah yang mengayomi sekali, mungkin sudah banyak terjadi perpecahan sekarang ini. Karena mudah sekali untuk apalagi zaman dulu di mana nggak ada internet tapi
bisa mulut lewat mulut lebih bahaya lagi. Mau klarifikasinya susah gitu kan. Nah, jadi sebenarnya justru yang membuat Indonesia mudah dihancurkan atau dikalahkan atau diporak-porandakan itu karena politik adu domba, divide et impera gitu. Itu. Nah, yang saya prihatin saat ini itu saya tuh prihatin kalau saya buka TikTok, saya buka YouTube, tadinya nyaman-nyaman. Sekarang isinya, walaupun saya nggak mau melihat itu, 1 atau 2 pasti saya melihat. Saya tantang kamu, saya buktikan kepada kamu, saya akan begini, saya akan begitu. Nah, ini adalah sesuatu yang tidak wajar. Ini adalah sesuatu benih perpecahan. Nah, kalau di level energi, seperti tadi Lord bilang, sebelum adanya fisika, adanya metafisika. Nah, di level metafisikanya sekarang ini lagi kurang baik. Kalau kita tidak cepat-cepat merubah pikiran kita ke arah perdamaian, maka rumusnya ya seperti membiarkan mendung yang akan menjadi hujan. Maka dari itu ini adalah saya rasa tugas kita bersama. Yes. Betul? Betul. Jagalah persatuan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang di channel Magis Dodi. Dan podcast kita kali ini agak sedikit berbeda karena ada hostnya. Perkenalkan, nama saya Alfian. Dan malam ini kita akan membahas sesuatu yang lagi trending topik, yang lagi banyak sekali dibahas di mana-mana. Sesuatu yang menarik untuk diulik dan dikaji ulang. Bukan kasusnya Ferdy Sambo tentunya ya, tapi kita akan meredefinisi ulang sebenarnya tentang pengetahuan sejarah dan pengetahuan budaya kita juga. Malam ini tentunya masih bersama Mas Dodi, Master Dodi, sebagai hipnoterapis dan founder dari Ultimate Japanese Magnetism yang sudah diajarkan di 29 negara. Wow, dan juga penulis buku Sang Hipnosis, Mas ya? Self-hypnosis. If you're interested in fascination and mesmerism, go for Dodi. He's the best in the world today. Thanks very much for coming down. It's been great. It was beyond our expectations. And I had high expectations, but I think my expectations were exceeded. Dan juga kita di sini nggak cuma berdua, ada the one and only Lord Rangga sebagai pemangku bumi dan pemimpin tata dunia baru dan wakil ketua Dewan Himpunan Pusat Jamiah Ahli Tarekat Mutabarah Indonesia. Juru bicara Jatmi Profesor Rangga dalam Muktamar Jatmi yang ke-11 di Pondok Pesantren AKN Marzuki, Selempung, Duku Seti, Pati, Jawa Tengah. Dan sekaligus Bapak Perdamaian Bapak Dunia. Perdamaian Dunia, dahsyat sekali. Dahsyat. Menobatkan dan mengukuhkan Lord Rangga alias Ki Ageng Rangga Sasana sebagai Bapak Perdamaian Dunia. Terjadilah. Hi, this is Saurav from Washington DC, United States. I support my master Magis Dodi, founder of Ultimate Japanese Magnetism, to crown and bless Lord Rangga as a father of world peace. Hi everybody, I'm Fanyo from Romania and I support my master Magis Dodi, founder of Ultimate Japanese Magnetism, to crown and bless Lord Rangga as father of world peace. Hi, I am Alexander from Slovenia. I support my master Magis Dodi,
founder of Ultima Javanese Magnetism, to crown and bless Lord Rangga as father of world peace. Master Dodi dan Lord Rangga. Kayaknya kita malam ini lebih asik ngobrolin tentang apa yang sedang terjadi di jagat dunia maya yang lagi jadi trending topik juga di mana-mana, dan jadi obrolan yang sangat-sangat menarik bahwa ada seorang oknum yang mencoba mempertentangkan dunia sulap dan dunia perdukunan. Nah, akhirnya ini kan bikin konflik di semua lapisan masyarakat ya, gitu. Nah, kayaknya kita perlu kupas satu-satu deh. Kita perlu kita perlu mengkaji ulang sebenarnya dari sejarahnya dan dari budayanya, gitu. Dari perspektif Master Dodi dan juga perspektif dari Lord Rangga. Monggo, mau siapa dulu? Master Dodi dulu. Menurut panjenengan gimana nih fenomena yang sedang terjadi saat ini? Iya. Saya sebelumnya terima kasih dulu nih Lord Rangga sudah berkenan hadir, juga Mas Alfian sudah berkenan hadir. Ya, jadi sejujurnya saya akhir-akhir ini prihatin. Sebelumnya dunia ini tenang-tenang saja, damai-damai saja. Sejak saya waktu dulu masih SMP, yaitu sekitar tahun 97, saya biasa pergi ke toko buku Gramedia, di mana di toko buku tersebut ada dua rak buku yang paling saya sukai, yaitu bagian sulap dan bagian metafisik. Dan ini berdampingan. Biasanya pembeli buku sulap juga mampir ke buku-buku metafisika, dan yang ke buku-buku metafisika juga mampir ke buku-buku sulap. Mereka semua, si pembeli ini rata-rata memahami bahwa yang sulap ini untuk hiburan, yang metafisika untuk kehidupan. Dan ini fine-fine saja, yang sukanya sulap silahkan, yang sukanya metafisik silahkan. Semuanya saling menghormati, menghargai, dan kadang saling belajar satu sama lain. Nah, di akhir-akhir ini saya melihat hal tersebut sudah tidak ada lagi. Hal yang saling menghormati ini dan bisa berdampingan dengan damai. Yang ada malah saling bertentangan. Nggak salah juga sih, karena di satu sisi akhirnya ada yang menyalahgunakan dalam tanda petik, tapi kan ini kan nggak semua. Jadi seharusnya tidak digeneralisasi. Misalnya pesulap atau mungkin tadinya praktisi metafisika tapi diam-diam pakai teknik sulap bilangnya metafisika. Misalnya seperti itu. Jadi akhirnya jadi rancu nih orang nih antara yang praktisi metafisika sungguhan atau bohong-bohongan. Dan ini di sini jadinya jadi nggak jelas lagi. Dan dibikin konten juga itu ya, dijadikan ladang untuk dari duit sebenarnya. Cuma kan nggak bisa digeneralisasi gitu. Karena pada dasarnya dua-duanya itu ada perannya masing-masing. Sulap itu sangat menghibur, dan juga di kehidupan sehari-hari ya ilmu-ilmu metafisika itu dibutuhkan sebenarnya. Gitu. Bahwa memang perlu dibedakan itu, sulap itu ya entertainment. Iya kan, bahwa metafisika itu tentang soal kehidupan gitu loh, ya kan? Iya betul. Saya prihatin banget nih Lord nih. Nah, menurut Lord sendiri gimana? Fenomena apa sih sebenarnya yang terjadi? Fenomena sekarang adalah pencarian ya. Sebenarnya kalau kembali kepada sebuah jati diri manusia, jati diri manusia, mengingat ilmu itu sebelum fisika ada metafisika. Sebelum metafisika adalah sesuatu yang tiada, tapi ada, dialah Allah. Tiada tapi dialah Allah. Kalau ilmu ada dua, yaitu ilmu tadi metafisika ke fisika. Metafisika setelah bisa membuktikan sesuatu menjadi barang, oh itu masuk akal, maka disebut fisika. Sesuatu yang tadinya belum materi ya. Dan fisika, metafisika itu dimaksud adalah lebih banyak kepada hal sesuatu gaib, sesuatu yang ada tapi tiada, tapi tiada tapi ada. Itulah metafisika. Bagaimana orang menghitung atas alam raya, ya, menghitung alam raya. Itu semua kalau tidak ditempuh dengan proses metafisika dulu, tiada fisika. Begitupun itu Al-Quran.
itu Zabur, itu Taurat, itu Injil, itu dari metafisika. Belum ada. Oh iya, dari metafisika. Baru dituangkan dalam bentuk buku, makanya jadi fisika. Oke, berarti metafisika itu sesuatu tentang higher logic. Yes. Di atas logika. Dan itu milik Allah. Semuanya, baik metafisika maupun fisika adalah milik Allah yang Maha Kuasa. Kalau ditilik dari proses-prosesnya profesi, apa ustadz, apa itu kiai, apa itu pesulap, itu semuanya adalah normanya norma baik. Adapun pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan disebut adalah oknum-oknum yang merusak atas jati diri sebagai kiainya, apakah sebagai ustadznya, sebagai pesulapnya, itulah yang harus kita perangi berkaitan pelanggaran atas norma-norma itu. Kalau saya melihat soal dukun misalnya, dukun itu kan dari dulu ada. Kalaupun ilmu juga ada dua, dan semua milik Allah. Ada ilmu hitam, ada ilmu putih, itu ada. Kalau nggak cerita begitu, nih mengulik sejarah Rasulullah Muhammad, nggak pernah kesihir dong, ataupun kena guna-guna. Itu contoh ya, bahwa persoalan ilmu itu tidak perlu diperdebatkan, karena baik ilmu Allah dan ilmu putih itu hanya milikku kata Allah. Karena ada itu semuanya. Better here. So for example, hi Susan. Oke, ini juga sebuah pola pikir yang diadopsi kebanyakan manusia modern, Mas ya, Lord ya, bahwa ada anggapan gini, sesuatu yang tidak bisa dilogikakan itu dianggap klinik. Padahal kalau dipelajari, siapa tahu data kita kurang lengkap, lalu kita nggak bisa mendefinisikan hal itu. Betul. Ya kan? Apa-apa klinik. Orang kayak bakar menyan gitu, dianggap klinik, wah undang jin dan segala macam. Padahal siapa tahu dia cuma pengen bikin suasana rumahnya lebih wangi dan segala macam. Lalu dia, wah bakar menyan bakar dupo, undang jin dan segala macam. Dan kita nggak pernah tahu, siapa tahu ada fungsi di balik itu. Iya. Nah, ini yang nggak pernah dibahas, dan mereka hanya stop di judgment, penilaian, gitu loh. Akhirnya ya selesai kita, gitu loh. Nah, ini juga menarik untuk dikupas. Monggo, Master. Ya, jadi memang ya, khususnya di masyarakat kita, kadang-kadang kalau ada sesuatu ritual, apalagi menghadirkan kekuatan-kekuatan yang di luar yang umum, maka akan dianggap itu pasti kekuatan itu datangnya pasti dari makhluk halus atau dari jin, dari setan. Jarang juga yang bilang dari malaikat ya, tapi maksudnya selalu dari makhluk-makhluk spiritual gitu. Nah, orang-orang yang mengatakan dengan mudahnya, oh ini jin, ini setan, biasanya saya lihat adalah orang-orang yang sangat religius dalam tanda petik ya, yang sebetulnya apa yang mereka sampaikan itu justru bertentangan dengan apa yang mereka yakini seharusnya gitu. Maksud saya begini, kalau di dalam agama ya, misalnya di dalam agama Islam, itu ada kata-kata yang namanya la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah. Artinya dengan penyertaan Allah, dengan izin Allah, dengan kehendak Allah. Artinya kekuatan ini bukan dengan keberadaan setan gitu. Kekuatan itu ada bukan karena keberadaan jin, tapi dengan Allah. Jadi kalau misalnya seseorang mengatakan dengan mudahnya, oh itu kekuatan jin, oh itu kekuatan setan, itu sebenarnya sudah salah dari pertama. Karena sebenarnya tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah. Kalau dia meyakini ada kekuatan dengan jin, itu sebenarnya udah keliru. Bahkan jin pun butuh kekuatan, dan kekuatan yang dimiliki jin dari Allah, itu yang benar gitu loh. Jadi sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita belajar mengetahui bagaimana mekanisme alam semesta yang sebenarnya. Alam semesta itu seolah-olah dianggapnya orang yang memiliki kekuatan di alam semesta lebih dari orang lain dianggap bantuan jin, bantuan setan. Seolah-olah setan dan jin ini superior sekali.
Padahal saya ingat banget ya, saya bukan ahli agama, tapi saya kadang suka mengkaji sendiri, baca Quran atau baca terjemahan-terjemahan dan banyak kisah-kisah. Itu dulu ada loh, kisah di zaman Nabi Sulaiman, di mana Nabi Sulaiman itu raja segalanya, dikisahkan raja dari manusia juga merajai para jin juga dan sebagainya. Suatu ketika Nabi Sulaiman ini ingin memindahkan istana atau singgasana Ratu Bilqis. Dan dia bertanya kepada anak buahnya, siapa yang bisa memindahkan ini paling cepat? Lalu ada yang mengatakan saya, yaitu jin ifrit, yaitu golongan jin yang paling sakti. Dia mengatakan, secepat apa sebelum Baginda berdiri dari bangku Baginda, tempat duduk Baginda? Lalu Nabi Sulaiman bertanya lagi, apakah ada yang lebih cepat? Lalu ada lagi satu orang, dan ini bukan golongan jin, ini malah manusia. Namanya Sayyidina Asif bin Barkhia. Ini semacam seorang wali. Beliau mengatakan bisa lebih cepat dari yang tadi. Iya. Secepat apa? Sebelum Baginda mengedipkan mata. Nah, pertanyaannya, manusia bisa lebih cepat dari jinnya? Karena ini Nabi Sulaiman bertanya langsung, satunya jin, satunya manusia. Ada manusia yang bisa memiliki kemampuan yang lebih dari jin. Nah, di sini berarti jin sama manusianya kalah ilmu. Nah, sekarang pertanyaannya, ilmu apa yang membuat manusia itu lebih tinggi? Yaitu ilmu tentang mengolah energi alam semesta. Gitu kan? Pastinya kan? Berarti kan jinnya ini juga menggunakan energi dari alam semesta, maksudnya energi dari Allah yang disediakan Allah di alam semesta. Yang wali tadi, yang Sayyidina Asif bin Barkhia, juga menggunakan kekuatan alam semesta juga. Jadi intinya sebenarnya kesaktian itu bukan dari jinnya, tapi dari apa yang digunakan oleh jin atau yang digunakan oleh manusia. Beda kan? Jadi bukan orang sakti karena jinnya. Nah, nanti pertanyaannya gini, jin ifritnya. Misalnya kan tadi Sayyidina Asif itu bisa membantu Nabi Sulaiman. Loh, Sayyidina Asif pakai jin apa? Orang jin ifritnya dari paling tinggi gitu, malah dia melampaui. Nah, pertanyaannya gimana itu? Artinya manusia yang katanya khalifah di bumi, pemimpin di bumi, mestinya punya kapasitas yang lebih tinggi gitu. Jadi sehingga ketika ada potensi-potensi tersembunyi yang dikembangkan tuh nggak selalu dari makhluk halus lain, ya dari yang maha pencipta gitu loh. Jadi Bang Dodi ini bukan cuma master di Indonesia, tapi sudah ngajar sampai ke luar negeri. Ya, alhamdulillah. Sudah terbukti. Terbukti secara ilmiah dengan alat HRV ternyata proses magnetisme ini akan sangat berpengaruh pada saraf simpatis maupun parasimpatisnya, di mana waktu pasien atau klien diberikan
magnetisme akan menjadi sangat seimbang, sangat harmonis antara simpatis dan parasimpatisnya. Demikian terbukti secara ilmiah dengan alat HRV. Terima kasih. Untuk memahami hal seperti itu kan selain referensi kita juga kuat dan juga kita butuh kebijaksanaan, Mas, untuk nggak cepat untuk memberikan sebuah label benar dan salah. Karena kita nggak pernah tahu gitu. Belajar aja nggak pernah kok sudah melabeli, dan itu pun terbawa oleh testimoni-testimoni di sosial media dan segala macam gitu. Khususnya di kalangan muda ini. Dan beberapa tahun lalu ketika Lord Rangga pertama kali datang dan hadir di depan media, ya waktu itu saya masih ingat Lord ya, tahun 2018 Lord, kalau nggak salah ya, 2019 ya, pertama kali kita dihebohkan mungkin dari potongan-potongan video sosial media. Lalu menurut saya deklarasi paling dasar itu ketika Lord diundang di ILC, ya kan, itu kan banyak juga pertentangan loh gitu loh. Ada yang wah dianggap orang gila gitu, ada juga yang waktu itu Mbak Sujiwo Tejo menganggap ini fenomena yang harusnya kita pelajari. Jangan-jangan rakyat kita ini kangen sama raja karena Lord datang dengan membawa Sunda Empire-nya gitu loh. Nah, ini juga menarik gitu loh, bahwa Lord datang di tengah-tengah konflik gitu loh, mendamaikan semua akhirnya. Dan hal yang paling menarik adalah banyak hal-hal yang dikatakan Lord sampai sekarang itu terbukti. Yang gue ilmu apa gitu loh. Pak, ini juga merupakan metafisika yang menjadi fisika. Gitu. Nah, ini menarik nih. Saya juga tanda tanya kok bisa banyak benernya. Benernya loh. Berani bilang Jack Ma mundur, bisa apa namanya siapa? Bill Gates ya. Jadi teman-teman boleh cek. Kok bener gitu, kok bener gitu. Jadi teman-teman yang mungkin ketinggalan informasi boleh cek video-video lamanya Lord Rangga tentang beliau memprediksi sesuatu apa yang terjadi. Dan itu kejadian sekarang, termasuk Rusia versus Ukraina Lord ya. Monggo jelaskan secara gamblang Lord. Memiliki sebuah sistem di antara sistem-sistem atau raja-raja sistem yang ada di bumi sekarang. Maka Bill Gates mengundurkan diri, ya. Maka Jack Ma mengundurkan diri. Maka Bill Gates mengundurkan diri, ya. Maka Jack Ma mengundurkan diri. Jadi gini, kembali kepada ilmu tadi yang dimaksud metafisika ke fisika. Ilmu hitam dan putih. Begitupun ilmu putih kalau digunakan dengan bentuk cara merugikan orang disebut hitam. Hitam pun begitu. Antara hitam dan putih tiada beda, beda tipis. Karena dia hanya milik Allah. Dan perkara berkaitan tergantung penggunaan. Buat Lord, siapapun tidak boleh berhak membenci. Pesulap membenci kiai, pesulap membenci dukun, dukun membenci kiai, membenci ustaz, itu tidak boleh. Siapa dia? Tidak satupun manusia hidup untuk membenci seseorang maupun satu kaum. Itu terpenting, dasar. Nah, berkaitan dengan perilaku dalam proses bentuk, kalau di Islam ataupun agama lain juga menyatakan ada perlakuan syariat, itu adalah satu bentuk yang macam dan beragam. Itulah yang disebut maksudnya peradaban, yang akhirnya ada sebuah budaya. Kalau mereka menyadari bahwa fungsi semua datangnya dari Allah, mau manusia, mau jin, mau malaikat, mau hal gaib yang lainnya, mau bumi, planet lainnya, itu hanya milik Allah. Maka ada kata dasar di sana bahwa sembahlah aku, itu Allah ada di Al-Baqarah itu. Sebagaimana ini ayat turunnya ke Muhammad ya, Rasulullah. Sembahlah aku sebagaimana orang yang takwa sebelummu. Munya berarti mingkoblikumnya pada Muhammad, agar kalian bertakwa. Takwanya untuk apa mereka ini? Manusia mau jin mau siapa, tidak kecuali hanya untuk pengabdian kepada Allah. Lah, wujud pengabdian apa sih wujudnya? Sementara penyembahan cara zaman Musa, dia pakai dupa, tidak pakai dupa.
dia ke pantai, dia ke gunung, itu juga penyembahan kepada Allah. Rasa aja. Iya, jadi menggunakan rasa. Iya, jadi penyembahan itu macamnya banyak. Bagaimana dengan penyembahannya Adam? Itu cuma berdiri begini. Ini kalau kameranya ini mau saya praktekkan. Bagaimana penyembahannya dengan Isa? Bagaimana penyembahannya dengan Ibrahim? Semua macam caranya beda. Tujuannya sama. Tujuannya sama, mengabdi kepada Allah dalam bentuk takwa. Tidak untuk apa-apa, kalian diciptakan kecuali hanya untuk mengabdi. Cuman kita ambil alih pada proses pengabdian di sana masuk akal. Sementara Allah nggak butuh itu semua. Allah Ghaniyyun. Maha kaya ya. Iya. Allah nggak butuh sholat, Allah nggak butuh. Tadi semuanya penyembahan pola kaya. Yang butuh adalah diri kita. Ya. Jadi sholat adalah kebutuhan kita, bukan kebutuhan. Sehingga dasar manusia tidak boleh menjustifikasikan seseorang bagaimana bentuk ibadahnya. Tidak boleh dibenarkan mereka menyalahkan saling menunjuk saling paling benar. Karena hak ibadah adalah di Allah. Prerogatif Allah. Kalau prerogatif Allah itu sama aja, misalkan contohnya di sekolah. Mau anaknya batu, ya, mau bagaimana kalau gurunya sayang, mau apa? Iya. Wow. Ya. Jadi soal ibadah jangan berseteru. Apa itu pesulap? Apa itu kiai? Apa itu ustadz? Apa itu siapapun? Atau dari agama-agama lain? Tidak perlu itu. Saatnya untuk berdamai. Wow. Saya merinding. Kalau bercerita tentang ilmu, ilmu juga hanya milik Allah. Tahu nggak pesulap itu asalnya dari mana hakikatnya? Dari sebuah permainan yang menjadi hiburan. Kalau namanya permainan, ada permainan yang asli, ada yang palsu. Itu juga palsu, barang palsu. Tapi untuk hiburan. Jadi nggak perlu mengoreksi. Mau pesulap mengoreksi dukun, dukun mengoreksi pesulap, pesulap mengoreksi ustadz, ustadz mengoreksi kiai, atau kita. Tidak boleh. Siapa kita? Kalau enggak mereka berseru terus, saya sarankan untuk segera tidak usah di bumi. Pergi kan? Ya, kalau mereka masih berseru, siapapun, ya, apapun saling membenci, tidak berhak kalian hidup di bumi. Ya, Lot sebagai pemangku bumi dan pemimpin dunia tatanan baru berhak untuk menyampaikannya, memberikan peringatan ini. Sabdo dari pamangku bumi. Iya. Silakan pergi dari bumi. Oke, Lord. Dorongan. Iya. Pak siapa, Pak? Iya, Bapak. Siapa? Asegel. Gimana Pak lagunya Pak? Tentang jatuh ini. Ya. Gimana Pak lagunya Pak? Kalau lihat jatuh itu ini mata gitu. Ya, terima kasih Pak. Mati suri mati suri di warna itu namanya magic dari efek sampai ke mesinnya alam lain ini kalau di warna tapi itu gelombang otaknya ada jalan tapi nggak kedetek dia bingung gini jadinya gimana hilang dua-dua karena di luar kebiasaan mesinnya bingung iya mesinnya bingung coba saya bangunin ya coba ya ini saya bangunin terus nanti tidurin lagi muncul nggak jangan di restart dok jangan di restart iya ya ternyata lo ya iya
Yang dipertentangkan adalah sebenarnya kebenaran pribadi ya Mas ya. Betul. Kebenaran kelompok Iya, gitu loh. kebenaran kelompok. Dan itu kelompok belum tentu juga Tidak mewakili kelompok juga. Mewakili kelompok juga. Enggak kelompok juga. Iya. Enggak Dan kelompok juga. itu belum tentu kebenaran yang disampaikan. Kalau saya berpikir gini, ada kebenaran personal ya. Iya. Kita punya kebenaran masing-masing terhadap Iya, betul. ketika kita melihat sesuatu karena kita berangkat dari ilmu yang berbeda, lingkungan yang berbeda, maka perspektif kita tentang sesuatu pasti berbeda. Betul. Gitu. Lalu ada kebenaran orang banyak yang disepakati bareng-bareng, lalu dijadikan standar. Iya. Misalnya cara kita menyebutkan ini apa gelas, gitu. Iya, Kok betul. bisa disebut gelas? Bisa aja disebut piring, tapi karena kita bersepakat, akhirnya kita sebut gelas saja. Tapi kadang-kadang orang lupa. Menurut saya koreksi kalau salah, ada kebenaran Tuhan. Iya, Jadi betul. jadi kalau kita bertanya, kalau kita saling mempertentangkan kebenaran personal, kebenaran orang banyak, kita lupa ada kebenaran Tuhan. Dan dari lingkup kehidupan ini, kebenaran mana yang berlaku sih sebenarnya? Kok kita ribut kebenaran personal dan kebenaran kelompok? Ini kan akhirnya ini sumber konflik. Ini kenapa negara kita, menurut saya, kok ribut terus dari dulu. Dan menurut saya cara beragama kita tuh panas loh, Mas. Ya, Dulu kan? adem. Dulu adem. Adem. Saya masih ingat delalah yo sedikit banyak baca tentang Wali Songo dan segala macam. Cara Wali Songo menyampaikan esensi-esensi dari agama, dakwahnya, di mana peradaban Jawa itu sudah sangat terbentuk dan sudah sangat luhur. Bagaimana nilai-nilai Islam itu masuk begitu lembutnya dan diterima tanpa ada pertentangan. Nah, bisa diceritakan nggak apa sih yang dilakukan para Wali Songo dulu, strategi apa yang mereka terapkan hingga mereka bisa istilahnya orang Jawa itu kan memangku ya Mas ya, gitu, memangku, mengayomi gitu loh. Mereka nggak nggak megang kepala, nggak ngendas-ngendasi gitu bahasa kalian, tapi memangku gitu. Sebenarnya apa sih yang dilakukan Wali Songo saat itu? Itu kenapa Islam begitu indahnya, begitu lembutnya, bahkan dunia itu mencontoh Indonesia cara berislam dengan istilahnya. Iya, saya pernah dengar tuh negara-negara Arab itu justru mengundang, kalau nggak salah ya, saya pernah dengar tuh perwakilan NU atau apa, kenapa kok Islam di Indonesia itu damai gitu. Dan mereka ingin belajar kenapa kok Islam di Indonesia itu damai. Dan itu kalau menurut saya pribadi memang nggak jauh dari peran Wali Songo zaman dulu. Ketika Wali Songo datang ke Indonesia, ke Nusantara ya, sebelum Indonesia ya, mereka melihat bangsa Indonesia itu, warga Nusantara itu sudah tahu banget tentang spiritualitas, tentang energi dan macam-macam. Dan mereka sudah punya kesadaran tentang energi yang luar biasa, yang nggak mungkin kesadaran ini ibaratnya udah tingkat SMA, nggak mungkin disuruh balik ke SD. Jadi sebenarnya kesadaran tentang energi itu ibarat orang sekolah bukan TK, bukan SD lagi, tapi dia udah SMA atau bahkan udah perguruan tinggi. Special for late. So special energy itu? No. Okay, the camera is perfect. Jadi mereka itu bukan orang yang tidak tahu apa-apa, yang orang Indonesianya ini orang Jawa misalnya gitu. Mereka itu sudah punya ilmu gitu, sudah punya pemahaman. Nah, orang di zaman dulu itu sudah menyadari bahwa di dunia itu bukan hanya alam fisik saja, tapi ada unsur-unsur lain yang mempengaruhi kejadian di alam fisik, yaitu energi. Kalau orang zaman dulu bilangnya bukan energi tapi hawa. Gitu. Jadi kalau misalnya orang ke rumah yang angker nih hawanya kok beda ya, hawa. Istilahnya hawa mereka mengatakannya. Nah, orang zaman dulu sudah menyadari bahwa segala sesuatu sebelum menjadi realita diawali dengan sebuah hawa dulu. Hawanya enak, hawanya nggak enak, itu ke bawah sampai sekarang ada istilah ini hawanya kok begini ya, hawanya begini. Nah,
Kalau di secara yang lebih saintifik ya, yang lebih ilmiah ya, di zaman sekarang ini di fisika kuantum tuh udah ketemu gitu, bahwa segala sesuatu kalau diuraikan, benda fisik dan segala benda fisik termasuk tubuh kita, jika diuraikan ujung-ujungnya adalah energi. Dan kebalikannya, energi yang dipadatkan ujung-ujungnya adalah materi. Nah, seperti tadi Lord Rangga bilang, segala sesuatu yang fisika, artinya kan fisika itu fisik ya. Itu berawal dari metafisika. Meta itu artinya di atas, fisika itu ya fisik tadi di atas fisik. Wah, ini kok tahu lepas nih. Aneh nih, lagi ngebahas tentang ini. Jadi meta itu di atas, fisika itu fisik, di atas fisik lalu menjadi fisik. Itu artinya medan energi mengawali terjadinya sesuatu yang bersifat fisik. Jadi kalau misalnya sesuatu hendak terjadi di alam fisik, sebelumnya dia terbentuk di alam energi. Jadi ibaratnya gambar itu samar-samar terus semakin jelas. Nah, sebenarnya di dunia energi sendiri ini banyak sekali gambar yang bisa kita bilang istilahnya adalah lautan kemungkinan. Jadi banyak lautan kemungkinan. Nah, mana yang diberikan atensi terus-menerus atau entah bagaimana ceritanya, ada yang terkumpul menjadi satu dan mulai padat nih. Ibaratnya kayak udah mau kelihatan mendung, mau hujan nih. Nah, orang Jawa zaman dulu atau orang Nusantara juga sudah sangat menyadari hal ini. Sebelum terjadinya hujan ada mendung. Nah, begitu pula di dunia energi, sebelum fisika, metafisika seperti yang Lord Rangga sampaikan ini benar sekali. Jadi energi sebelum dia menjadi realita, dia membentuk suatu gambar dulu. Gambar itu lama-lama semakin jelas. Ini juga yang kadang dilihat oleh sang peramal, misalnya ada orang peramal bilang wah akan terjadi begitu. Dan ini memang kalau di sebagian agama dilarang. Kenapa? Karena ketika ada peramal bilang akan terjadi A, akan terjadi B, itu justru membuat orang memberikan atensi ke situ 100%. Kalau hal itu baik sih nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya akan ada hal-hal yang buruk misalnya, lalu disampaikan, diberitakan, dan orang fokus ke situ, itu malah kurang aman. Yang tadinya masih samar malah jadi kuat karena energy flows where attention goes. Energi mengalir di mana atensi itu diberikan. Sama aja. Pas di titik-titik itu. Actually, what's your name? Pandaria. Betul sih kita tuh. Oke, ini saja hai dapat tweet. You see? Dan saya Baby Jim Aditya. Saya seorang psikolog klinis dan aktivis penanggulangan HIV/AIDS dan bahaya narkoba. Saya menggunakan teknik-teknik dari Javanese magnetism yang disampaikan oleh Mas Dodi Magis dan merasa sangat terbantu karena saya menggunakan teknik-teknik ini untuk mendampingi klien-klien, pasien-pasien yang mengalami trauma, mengalami masalah dengan pasangan, mengalami masalah dengan seksualitas, mengalami masalah dengan hal-hal sehari-hari di dalam hidup mereka. Saya mendapat banyak manfaat dengan teknik-teknik dari Javanese magnetism dan saya bangga Mas Dodi Magis mengembangkan teknik ini menjadi kebanggaan Indonesia di mata dunia. Sukses Mas Dodi Magis. Gitu. Nah, kembali ke soal tradisi Nusantara tadi. Orang Jawa orang Nusantara juga menyadari bahwa sebelum sesuatu terjadi di alam fisik, dia terjadi sesuatu di alam energi. Maka dari itu mereka misalnya ingin mencapai kejayaan. Mereka bertapa, meditasi, memberikan atensi yang sangat kuat kepada satu hal yang diinginkan agar energi ini yang tertarik dan akhirnya memadat dan mendekati realita. Inilah dasar dari ilmu metafisika yang bernama materialisasi.
Nah, pas melakukan ini nggak boleh pecah, ngelirik-ngelirik gitu nggak boleh, malah nggak jadi. Fokus. Iya. Jadi benar-benar. Nah, kata kuncinya adalah langsung habis itu langsung nyanyi. Oh kasih jalan yang menunggu. Gimana? Dapat ada. Ya. Ya. Pertama saya melepaskan cara biasa, kedua dengan cara ke dalam. Dan bebas siapa yang mau di atas. Bukan dua, bukan satu pegang kanan. Dudukin apa Pak? Oh iya, dudukin Pak. Iya. Nah ini kan kalau kayak gini satu orang nih, aduh, wah berat banget kan? Ya udah. Coba saya yang di depan. Ya udah, yakin. Penasaran. Itu olahraganya. Nah, awas coba. Cara biasa dulu ya. Iya. Ya. Iya. Ini kan kalau di pertarungan itu kan, gitu kan? Iya. Berat juga loh. Nih, oke ya. Kita pakai tangan dalam ya. Orang-orang di zaman sekarang hanya fokus pada materi, tetapi tidak menyadari bahwa cikal bakal materi adalah energi. Orang Jawa zaman dulu sangat menyadari, di mana dulu Jawa kuno ya mirip Bali ya kalau sekarang ya. Kenapa kalau kita ke Bali atau mungkin kalau di Jawa sekarang masih tersisa itu di Jogja, kenapa kok atmosfernya beda dengan kota-kota yang lain? Hawanya itu ada ademnya, ada ayemnya. Karena kesadaran orang-orang di Jogja akan energi dan kesadaran energi orang-orang di Bali itu lebih tinggi daripada area lainnya. Dan kita bisa melihat, saya kan hipnoterapis ya. Dulu saya pernah praktek di Jogja. Tapi praktek hipnoterapi di Jogja itu jarang kliennya. Nggak semudah saya cari. Kalau saya misalnya nih, saya buka praktek di Jakarta nih ya. Dalam seminggu 2 minggu ini cepat saya dapat klien karena banyak yang stres. Banyak yang stres. Tapi kalau saya masuk Jogja, saya sendiri tuh jujur ke diri saya sendiri. Baru masuk, loh ademnya kok kayak gini. Wah gimana mau dapat klien nih? Ini berarti kalau saya sebagai penerapi yang ngobatin stres gitu. Tapi justru disinilah saya punya kesadaran bahwa hal-hal tentang energi ini harus diangkat. Jadi kembali yang tadi saya sampaikan, seluruh benda materi ini jika diuraikan adalah energi. Energi jika dipadatkan ujung-ujungnya adalah materi. Orang berdoa itu sebenarnya Tuhan cara mengabulkannya bagaimana? Tuhan cara mengabulkannya adalah ketika orang itu memberikan atensi kepada ya Tuhan, ya Allah, berilah saya keselamatan, kebahagiaan, kemakmuran. Terus menerus, akhirnya atensi orang itu akan, doa ini kan ada dua, yang bisa terkabul dan tidak terkabul. Dan kata Allah di suatu hadis qudsi, Allah menurut persangkaan hambanya saja. Kalau hambanya menyangka akan terjadi baik, maka baik. Kalau tidak baik, maka tidak baik. Nah, kenapa bisa begitu? Kebanyakan orang masih terjebak pada pemikiran Tuhan itu lebih ke personal, jadi kayak kita ngomong sama Tuhan gitu. Sedangkan Tuhan dalam alam semesta ini memang beliau ada personalnya, dalam arti ada kepribadian Tuhan itu ada. Cuma Tuhan itu secara umum membuat dunia itu dengan sistem loh, sudah masuk sistem. Jadi mekanisme. Jadi nggak Tuhan aku minta ini dong, Tuhan minta, betul memang begitu. Tapi dalam prosesnya sampai itu terkabul, memang kita memang perlu berdoa karena kita mengakui bahwa semuanya milik Tuhan. Tapi sebenarnya ada mekanismenya. Mekanismenya adalah pemadatan energi tertentu yang sesuai dengan yang diharapkan.
misalnya energi uang gitu, energi uang yang tadinya halus lama-lama memadat, ketika memadat akan menstimulasi orang itu entah bagaimana caranya dia memiliki kreativitas tentang membuat suatu pekerjaan yang menghasilkan uang gitu, atau sesuatu yang akhirnya dia punya uang gitu. Nah intinya energi. Nah ini sudah dipahami dulu, sudah sangat dipahami oleh orang-orang zaman dulu, baik dari Patih Gajah Mada, Raden Wijaya yang jadi Raja Majapahit, lalu juga Raja Mataram, Kanjeng Panembahan Senopati Mataram, itu mereka sudah menyadari. Bahkan sampai saya dengar ketika Pak Harto itu meninggal, kan ada dulu banyak di televisi itu kayak apa namanya, napak tilas Pak Harto gitu lah. Dulu ada sejarah bahwa Pak Harto itu ketika sebelum beliau jadi presiden, beliau di kaki Gunung Lawu itu mendatangi Juru Kunci untuk ikut bertapa di puncak Gunung Lawu, karena di sana ada bekas-bekas pertapaan Raja Brawijaya. Ya. Nah intinya apa? Dia punya kesadaran bahwa di situ ada energi raja, dan energi itu kekal. Nah itu energi itu kekal, hanya berubah bentuk. Nah ini disadari oleh orang Jawa. Nah ketika Pak Harto ditanya oleh Juru Kuncinya, ini kalau yang saya tonton ya di televisi, anaknya Juru Kuncinya yang cerita. Jadi dulu bapaknya menanyakan pada Pak Harto, kenapa mau bertapa di Gunung Lawu? Saya ingin menjadi presiden. Artinya apa? Beliau menyadari bahwa ada energi kekal di situ, bekas raja, yang sebenarnya energi itu kekal tapi hanya berubah bentuk, tapi masih di situ. Nah, Pak Soeharto itu punya kesadaran itu, beliau bertapa, meditasi untuk terhubung dengan energi itu. Nah, di alam semesta ini, segala sesuatu yang pernah ada di alam fisik memang terekam di alam semesta. Apapun itu, entah itu baik, entah itu buruk, dan atensi kita. Nah ini yang seperti kalau di barat itu ada law of attraction, the secret. Apapun yang kita atensikan terus menerus, lama-lama ketarik ke diri kita. Itu sebenarnya dasarnya itu malah terjawabnya di ilmu Jawa. Also, I show you a little bit more. For example, this is also position that almost impossible. Сейчас еще позиция, которая невозможна. Sit. Так что ли? Yeah, sit. Like catch me. Yeah, catch me. Just like something that I cannot move. Okay. This is if I do normal. Это сейчас нормально, я не могу выйти. Okay, now I show. А теперь я покажу. Jadi saya pernah membaca sebuah buku judulnya Ajaran Rahasia Orang Jawa yang sumbernya dari kitab Wali Songo, jadi dari lontar-lontar Wali Songo. Dijelaskan bahwa kenapa kok manusia itu bisa fokus pada sesuatu terus itu tertarik ke kita. Kan kalau di The Secret itu dijelaskan bahwa apa yang Anda fokuskan itu akan tertarik. Tapi kenapanya nggak dijelaskan. Nah ternyata di buku Ajaran Rahasia Orang Jawa di mana bersumber dari kitab Wali Songo dijelaskan bahwa setiap manusia itu membutuhkan prana atau chi atau ki, itu dah sering kita dengar. Nah karena itu Tuhan memberikan alat yang bernama lapisan tubuh magnet untuk menyerap energi. Orang-orang tertentu ketika, nggak orang-orang tertentu saja, semua orang ketika memfokuskan pada sesuatu hal, dia pertama dipikirkan tuh di otak kita itu ada gelombang elektromagnetiknya. Nah ini memancar nih. Nah kalau itu sudah memancar kuat, lama-lama dihayati, diresapi sampai level perasaan di jantung ada gelombang elektromagnetik. Ini secara ilmiah memang ada gelombang elektromagnetik di jantung ini lebih kuat lagi. Nah kalau ini sudah aktif, dia akan menstimulasi lapisan tubuh magnet tadi untuk menyerap yang sejenis dengan apa yang kita pikirkan dan kita rasakan. Dan ini akhirnya datanglah energi tersebut. Afirmasi mas ya? Bukan afirmasi, dia lebih ke atensi. Walaupun nggak pakai afirmasi misalnya, dia cuma ketik Pak Harto mungkin nggak bilang saya ingin jadi raja, dia cuma merenung dan menghayati Brawijaya, sudah. Mungkin kalau udah connect sudah, gitu. Ibaratnya seperti itu. Nah, sifat energi ketika dia sudah mulai datang dan berkumpul,
semakin terkumpul dia menjadi medan energi. Nah, semakin medan energi besar, daya tariknya untuk menarik energi yang sejenis ini semakin kuat. Jadi lama-lama kayak itu bola es itu, bola salju, itu kuat sekali. Nah, di titik tertentu level kepadatannya mendekati fisik. Nah, ketika mendekati fisik ada saja yang terjadi. Misalnya Pak Harto tadi misalnya ingin menjadi presiden gitu. Ya kebetulan saja. Misalnya ada kejadian misalnya PKI lah, itu kebetulan saja. Justru malah mungkin ada pemikiran-pemikiran menyimpang dari PKI dan sebagainya yang tadinya berontak gak ya. Nah, karena ada yang lagi memancarkan ingin jadi presiden atau ingin jadi raja, ini tergerak untuk melakukan sesuatu kesalahan yang akhirnya diatasi oleh Pak Harto gitu. Kalau enggak kan nggak jadi pahlawan gitu. Ibaratnya begitu. Jadi skenario ini jadi tak terduga seperti itu. Orang yang tadinya nggak hilaf bisa hilaf karena ada arus tertentu. Jadi kalau saya lihat itu sebenarnya kejadian di masa lalu itu bisa terjadi karena kena arus gitu. Ini akhirnya walaupun arus itu tidak benar, tapi akhirnya beliau jadi muncul sebagai pahlawan untuk nyetop itu. Gitu. Nah, tidak cukup dengan itu, orang-orang zaman dulu menyadari tidak semua orang bisa kuat untuk memberikan atensi terus-menerus pada satu hal sampai itu menjadi nyata. Maka dari itu, ada orang-orang yang spesialis untuk memadatkan energi. Mereka di zaman dulu disebut sebagai para empu. Dan mereka menyadari bahwa energi yang ada di alam semesta itu memang disediakan oleh Tuhan. Jadi karena dasarnya adalah la haula wala quwata illa billah. Walaupun dulu dari sebelum masa Islam, mereka sudah sadar bahwa sumber dari segala sesuatu kekuatan itu dari Allah. Saking kersane Gusti, kang akarya jagat. Mereka sudah punya, mereka malah ilmunya hakikat karena kang akarya jagat. Jadi dia tidak menyebut Tuhannya siapa, tapi saking kersane Gusti kang akarya jagat. Dari kehendak Gusti atau yang berkedudukan paling tinggi yang membuat jagat gitu. Jadi dia maknanya, hakikatnya gitu. Kepada Allah yang berkuasa. Iya. Dia nggak menyebut apa katanya ya, laisa kamitslihi syai'un ya, nggak bisa disamakan dengan apapun gitu ya. Nah, Wali Songo ketika datang, nggak mungkin orang-orang ini disuruh balik ke SD. Sedangkan kalau pelajaran agama secara dasar itu ibaratnya kayak baru mulai belajar gitu, baru mulai tingkat dasar.
Maka dari itu yang dilakukan Wali Songo tidak menghapuskan ilmu-ilmu kesadaran energi yang sudah tinggi, tapi yang dilakukan Wali Songo adalah memastikan tidak ada syiriknya. Atau nah, kata syirik ini juga harus dipahami yang secara jelas ya. Syirik itu artinya adalah mensejajarkan sesuatu sama dengan Tuhan. Bukan seperti sekarang orang percaya ada jimat, misalnya dianggap syirik langsung. Padahal orang yang percaya jimat itu ada kekuatannya, percaya bahwa kekuatan itu diberikan Allah di media itu. Kayak misalnya empu membuat keris itu, dia berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan, biarlah benda pusaka ini menjadi sebuah jalan energi yang kau berikan untuk masalah kemakmuran, untuk mengatasi masalah kemakmuran atau untuk mengatasi masalah kewibawaan. Dan ketika si empu itu benar-benar berusaha dan akhirnya itu masuk ke situ, di-download, akhirnya itu sudah dikunci dan diprogram di situ. Orang lain yang nggak melakukan perilaku yang sama bisa memanfaatkan vibrasinya, gitu loh. Yang dia masukkan itu adalah doa yang berhasil, akhirnya dimasukkan ke situ. Dan itu artinya sebenarnya memintanya tetap ke Tuhan, bukan syirik ya. Bukan syirik. Nah, ini yang dilakukan Wali Songo dulu adalah meluruskan, menauhidkan hal-hal di mantra, di doa yang kira-kira nggak pas, ditauhidkan biar sumbernya tetap bersumber pada Allah. Tetap sumber la haula wala quwata illa billah. Jadi itu juga perlu saya tegaskan ya bagi yang misalnya menyalahkan orang-orang yang pakai ilmu gaib walaupun ilmu hikmah sekalipun gitu ya. Karena mereka menyalahartikan antara kata-kata la haula wala quwata illa billah. Saya bukan orang pesantren, saya bukan orang pondok, saya bukan ahli agama bahasa Arab, tetapi dari rasa saya bisa mengartikan. Jadi banyak orang menyalahartikan la haula wala quwata illa billah, tiada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah, menjadi la haula wala quwata illallah. Tahu nggak maksudnya? Kalau la haula wala quwata illallah artinya tiada daya dan kekuatan kecuali Allah. Padahal sesuatu kalau sudah direstui oleh Allah memiliki kekuatan, itu bisa. Kalau kita misalnya bilang la haula wala quwata illallah, tidak ada kekuatan daya dan kekuatan kecuali Allah, padahal ada matahari. Kan kita harus akui bahwa matahari ada kekuatannya. Terus ada listrik. Lah listrik itu kan udah berdiri sendiri, itu juga ada kekuatannya. Maka la haula wala quwata illallah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali Allah, menjadi tidak tepat. Maka dari itu bahasanya itu tidak la haula wala quwata illallah, tapi la haula wala quwata illa billah. Artinya apa? Segala sesuatu pun yang di luar Allah sendiri itu bisa saja memiliki kekuatan asal disertai Allah, dengan Allah. Itu kan beda ya, beda kan? Nah ini yang seringkali disalahpahami oleh mereka. Jadi misalnya saya ada kekuatan lain di jimat, musik. Karena kekuatan cuma Allah, kekuatan cuma dengan Allah, termasuk di jimat itu bisa kalau dengan Allah itu dikehendaki. Contohnya apa? Di cerita agama ada cincin Nabi Sulaiman. Kenapa Anda tidak pernah mengkritik cincin Nabi Sulaiman? Kenapa Nabi Sulaiman pakai jimat berupa cincin? Berani Anda mengkritik itu kan? Nggak berani. Artinya, dan apa yang disampaikan di kitab suci pasti ada hikmahnya. Makanya yang namanya ilmu hikmah sebenarnya adalah mengambil pelajaran dari apa yang terjadi atau apa yang disampaikan, tapi pelajaran yang tersirat, bukan yang tersurat. Itu seperti sama kayak filsafat Jawa, ilmu kuwi kelakon yang ngandel laku. Lakoni sik, maka kau akan dapat hikmahnya. Jadi ketika kita mengalami sesuatu, ilmu pengetahuan itu tetap fresh karena kita mengalami, ada ikatan emosi di situ, Mas. Kalau nggak tahu, misalnya cuma berkomentar. Nah, itu dia generasi komentator. Ya kan sekarang kan terjadi seperti itu. Komen tuh paling enak bantah orang tuh paling enak tapi ketika ngelakoni belum tentu sanggup. Itu yang terjadi fenomena anak-anak muda sekitar sekarang. Dan sosial media itu memberikan panggung untuk hal-hal seperti itu. Dan juga harus maklum kalau mereka tidak tahu. Tidak tahu nggak berdosa ya sebenarnya ya. Nah ini mereka apresiasi kepada mereka semua, netizen mau yang membuli, mau yang membuat apresiasi, itu semuanya adalah sama. Dia punya hak. Setuju. Makanya kan itu tadi, segala sesuatu ada sisi positif di mata pelakunya.
Iya, sangat setuju. Baik. Both. Together, both. You want to catch me. Вы двое, давайте. Значит, его это... This is the beginning this is normal. Сейчас это у него нормальное состояние. Normal, just catch. Yeah, okay. Now, the second one. А теперь второй. Ini boleh nggak saya tambahin dikit lagi? Jadi gini, ini ada beberapa hal yang sekarang saya prihatin dan saya ingin tidak berkelanjutan. Saya jelaskan sedikit saja, tapi intinya biar sampai semua orang memahami. Yang pertama tentang istilah dukun. Dukun itu tidak sama dengan tukang sihir tadi saya sampaikan ya. Dan ilmu hikmah itu juga tidak sama dengan tukang sihir. Itu dua hal yang berbeda. Saya akan jelaskan lahirnya ilmu hikmah. Mungkin kalau orang-orang yang ada di pondok atau apa, dia lebih tahu banyak kitab-kitab hikmah gitu. Tapi asal muasalnya itu bagaimana sih kok orang bisa menciptakan ilmu hikmah? Dan kenapa kok saya bilang itu berbeda dengan ilmu sihir? Jadi ketika dulu pas zaman ada sebuah sejarah asbabul nusul atau penyebab dari turunnya surat Al-Falaq dan Anas adalah ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terkena guna-guna. Beliau sudah berdoa, beliau sudah berusaha, tapi belum sembuh-sembuh. Lalu datanglah informasi dari malaikat Jibril dan atau mungkin beberapa malaikat lainnya memberitahu bahwa ada sihir yang dipasangkan pada Nabi, entah di suatu tempat gitu. Lalu nasihat dari malaikat ini kalau mau sembuh, sihir ini harus dimusnahkan bendanya. Dan yang kedua, diturunkanlah surat Al-Falaq dan Anas untuk dibaca Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan untuk ditiupkan ke kedua tangannya, diusapkan. Dan ada riwayat lain dibacakan kepada air, ditiupkan, lalu diusapkan. Nah, setelah itu alhamdulillah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sembuh. Nah, ini sembuh. Nah, pertanyaannya kenapa tidak cukup dengan doa saja? Ini lahirnya ilmu hikmah ini kalau saya rasa karena ini awal mulanya. Kenapa kok tidak cukup dengan berdoa saja? Nah, ini berdasarkan pengalaman saya ya. Yang namanya ilmu sihir atau ilmu guna-guna itu adalah sebuah program energi negatif yang sangat padat, yang ditujukan kepada seseorang atau banyak orang. Nah, seperti saya sampaikan tadi, energi yang memadat akan mempengaruhi alam materi, karena dia bisa menjadi materi atau suatu kejadian. Nah, ini yang terjadi pada Nabi. Nabi menjadi sakit atau kurang sehat karena gangguan energi negatif. Nah, karena gangguan energi negatif ini sudah menjadi program energi yang mendekati fisik, kalau doa saja masih terlalu halus, maka harus ditandingi atau dinetralkan oleh program energi juga. Karena kalau doa itu akhirnya memang jadi materi juga, tapi butuh waktu, karena butuh penghayatan yang luar biasa. Tetapi kalau bacaan-bacaan tertentu yang sudah terstruktur dan bacaannya tetap, itu biasanya punya kekuatan yang lebih, dan dia bisa menjadi program energi. Nah, program energi dari Al-Falaq dan Anas tentu saja program energi positif, di mana ini bisa menetralkan program energi yang negatif, dan program energi ini yang memadat dekat sekali dengan realita. Maka dari itu program energi yang negatif tadi kalau mau dinetralkan ya harus dengan program energi yang positif. Itu alasannya. Nah, dari situ orang melihat baca Al-Falaq dan Anas ternyata terhubung dengan suatu kekuatan yang menghasilkan program energi pembersihan atau proteksi. Nah, di situ jadi punya ide, jangan-jangan ayat Al-Quran lainnya juga punya fungsi yang lain lagi gitu. Maka mulai ada percobaan, coba kalau baca ini efeknya apa, baca ini efeknya apa. Nah, namanya percobaan, ada yang salah, ada yang berhasil. Nah, yang berhasil itu dicatat, dibukukan. Oh, ternyata baca ini ada efek ini, orang-orang jadi lebih lama sama saya, catat. Terus apalagi catat. Nah, penjelasan secara ilmiahnya yaitu
setelah dicatat, akhirnya dijadikan buku setelah banyak. Akhirnya lahirlah yang namanya ilmu hikmah. Dan ini punya kesadaran juga dari ada kaitannya dengan law of attraction. Apapun yang difokuskan akan menarik sesuatu yang difokuskan itu. Apapun yang diberikan atensi menarik apa yang diberikan atensi itu. Bacaan-bacaan untuk kesaktian, misalnya ya untuk kekebalan misalnya gitu ya, itu bacaannya selalu membahas tentang besi. Misalnya kalau di Jawa itu ada ingsun amatek ajiku tameng wojo. Nah karena fokusnya tameng wojo dibahas terus, dibaca terus, itu kan sama saja dengan memberikan atensi. Akhirnya energi bacanya ketarik untuk melapisi sementara. Nah itu kalau yang versi Jawa. Kalau yang versi Islam, Al-Hikmah itu dia mencari ayat-ayat yang berhubungan dengan besi. Al-Hadid itu artinya besi, itu dibaca. Atau ayat-ayat yang berhubungan dengan Nabi Dawud, karena Nabi Dawud diceritakan mukjizatnya bisa membengkokkan besi. Jadi jubah perang yang digunakan pasukannya Nabi Dawud itu dari buatan tangannya Nabi Dawud sendiri gitu. Nah akhirnya dari situ berarti kalau membaca ayat-ayat yang berhubungan dengan Nabi Dawud, energi-energi yang ngerempet tentang hal itu akan datang. Itu disebut keramatullah. Nah ya, dari hikmah ke sumber materi. Iya, termasuk Nabi Yusuf katanya ganteng banget, yang sampai dia disukai sama istri sama ibu angkatnya, sampai dihina orang-orang. Wah itu ibu angkatnya nggak bermoral, senang sama anak. Nah, ketika Zulaikha itu ya, Zulaikha nggak terima kan dibilang begitu, dia sengaja meminta banyak orang, wanita-wanita untuk kumpul kayak arisan. Lalu ketika mereka dikasih pisau dan apel, mereka lagi asik-asiknya memotong itu, Nabi Yusuf disuruh lewat, Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika lewat, astaga, ini bukan manusia, ini malaikat, ini bukan saking kagumnya. Nah akhirnya tangannya kepotong. Nah dari sini, wah berarti ini ganteng banget ya. Iya, dan itu ada keturunannya. Ada keturunannya di sini. Di mana? Makanya ada lagu lanangnya Jaga. Kalau itu Arjuna. Itu Yesus. Nah dari sinilah terus, berarti kalau baca ayat-ayat tertentu yang berkaitan dengan Nabi Yusuf, jangan-jangan kecipratan gantengnya nih, kecipratan Allah. Nah itu idenya. Akhirnya dicari ayat pertama kok nggak jadi, ayat kedua kok jadi, ternyata ayat keempat jadi. Setelah ayat keempat itu kalau Yusuf itu ampuh banget, itu efektif itu. Itu kayaknya bapak ibu saya ngelapalin itu. Makanya masih ganteng gitu ya. Nah jadi apa namanya, hal-hal seperti itu namanya hikmah. Nah hikmah, nah itu jadi dia murni, justru ilmu hikmah itu murni keimanan kepada kisah nabi-nabi yang diceritakan dalam Al-Quran. Dan diamalkan. Dan terus diamalkan, digali sesuai dengan kebutuhan. Itu ilmu hikmah. Saya tahu kenapa, karena walaupun katanya ini kitab Syamsul Ma'arif itu aslinya bahasa Arab ya, ada juga yang sudah disarikan dari kitab Syamsul Ma'arif, saya punya ini. Dan ini saya merasakan, karena saya peka energi, saya pegang energinya itu ya murni, ini daya energi Al-Quran. Nggak ada yang menyimpang, hawanya juga positif, lempeng gitu. Beda sama saya punya buku satu lagi. Jadi saya tidak setuju kitab Syamsul Ma'arif, walaupun mungkin ada yang menyalahgunakan ya, itu kembali ke orangnya ya. Tapi kalau dari kitabnya, dia energinya masih menggunakan energi yang lempeng, walaupun yang lempeng sekalipun atau yang lurus sekalipun bisa saja disalahgunakan. Itu kembali ke oknumnya. Tapi dari bahan energinya positif, bahan energinya Al-Quran. Justru ini yang justru dipegang teguh sebagai kebanggaan oleh orang beriman, kekuatan yang terakses dengan, jadi energinya terhubung dengan nabi-nabi karena mereka percaya bahwa energi itu kekal, hanya berubah bentuk. Nah itu beda dengan buku yang ini. Ini kebetulan juga saya punya, bukan berarti saya pengamal, tapi saya menyadari bahwa ini bukan yang benar. Saya juga punya buku namanya Harut Marut. Ini dari katanya dan dari sampulnya saya udah serem. Nah ini kalau ini, buku ini The Forbidden Grimoire of Harut Marut, mantra terlarang Harut Marut. Ternyata bedanya apa ini dengan Al-Hikmah? Kalau ada orang yang mengatakan Al-Hikmah itu sihir gitu. Al-Hikmah bukan sihir, Al-Hikmah itu ilmu putih, ilmu bersih. Dan itu memang daya-daya kekuatan Al-Quran.
Kalau ini campuran daya-daya kekuatan al-hikmah yang dicampur dengan dengan peran-peran keluarga dari iblis. Jadi ada bacaan di mana di situ ada unsur ayat sucinya, tapi di sisi lain ada memanggil putrinya iblis lah. Dan iblis loh, terang-terangan loh, bukan nyai siapa lagi gitu, bukan cuma nyai atau dayang atau apa yang bahasa Jawa, bukan, benar-benar terang-terangan menyebut iblis. Wow, Lucifer ya. Iya, jadi terang-terangan. Nah, energi perpaduan antara, karena dulu sebenarnya kayak namanya iblis itu sebelumnya juga malaikat atau pemimpin para malaikat malah. Nah, dia jadi ada unsur-unsur Quran yang dia pahami betul, tapi sudah tercemar dengan energi kenegatifannya iblis itu sendiri. Nah, energi sihir itu perpaduan itu, perpaduan energi yang tadinya putih, tapi dicampur dengan energi-energi yang dari sumber iblis. Dan di Al-Quran juga ada surat jin. Nah, ini beda tapi kalau ini beda ini tapi. Iya, di Al-Quran artinya bahwa Al-Quran juga ada daripada jin ya. Jadi Al-Quran jin itu selalu disebutkan pertama minal jin natiwan. Iya. Selalu pertama sebelum manusia. Gitu. Iya. Tapi ada satu ayat yang manusia dulu baru jin. Kalau nggak salah ya, mau koreksi. Jadi ini yang al-hikmah ini nggak bisa disamakan dengan ini. Orang yang sudah mengamalkan al-hikmah itu sudah di titik yang positif. Kalau dia disalahkan ilmu sihir itu salah, karena yang benar-benar sihirnya ada gitu loh. Maksudnya jangan sampai orang sampai salah memahami ini gitu. Karena kasihan yang mengamalkan ilmu hikmah, banyak orang-orang yang niatnya sudah benar disalah-salahin, malah dibilang masuk neraka segala macam. Nah itu kan nggak bertanggung jawab. Kalau nanya masuk neraka udah ngerti nerakanya. Nggak tahu jelas. Itu.